Ya, mungkin Bung Arif apa masih ada yang Bisa. ingin disampaikan? Ya kalau untuk SN itu aja sih, karena nggak terlalu banyak tahu ya Karena kita tidak tentang lolos. SN, kan tidak lolos juga. Tapi karena memang target saya itu kuliahnya di Jogja, saya memang disarankan kemarin tidak mengambil Jogja oleh guru untuk SN karena melihat keadaan sekolah yang masih baru gitu kan, baru relokasi, tidak memungkinkan kalau untuk SN itu lulus di luar Bengkulu atau di daerah Jawa. Tapi saya punya target kuliah di Jawa. Saya rela aja SN itu di nggak dapat, walaupun bilang daripada saya dengan terpaksa saya memilih misalnya kayak di Bengkulu saya ya dapat misalnya, tetapi saya nggak mau gitu sebenarnya kuliah di situ. Itu kan daripada nanti terpaksa kuliahnya atau ke depannya nggak baik untuk kita, lebih baik ya lepaskan saja SN. Mungkin bukan rezeki kita di masuk kuliah lewat jalur SN kan. Buktinya masih banyak jalur lain di univ-univ yang memang kita targetin atau minatin. Masalah sih, yang penting sadar diri juga, sadar yang kita harus ngerti keadaan juga lah. Boleh optimis tapi juga sadar diri. Kan banyak sekarang kuliah nggak PTN aja ya, di swasta, di PTM gitu, di PT KIN, terus ada juga sekarang ikatan dinas gitu kan. Beasiswa kan juga nggak nggak dikit, banyak ya yang masuk lewat jalur prestasi langsung dapat beasiswa, ada juga. SN itu kan hanya jalur, tetapi kalau dapat ya alhamdulillah diuntungkan, kalau tidak ya tidak ada masalah. Biar nanti juga menjadi motivasi kita. Oh, saya kemarin masuk kuliah susah-susah tuh lewat jalur SB, belajar kuliahnya, tesnya gitu. Jadi motivasi kita sendiri. Beda sama yang SN. Ah, santai aku kuliah kemarin betulan dapat di sini, ya udah. Ceritanya bakal beda, seperti itu sih. Lebih bangga, lebih bangga lulus di, kayaknya lebih bangga anak-anak SB daripada anak SN. Keras, keras. Oke, mungkin ini ada tips ya, bukan dari saya karena saya sendiri tidak lolos tidak lolos SN ya. Jadi ini dari Instagram info SBMPTN. 5 tips pilih jurusan yang tepat di SNMPTN 2022. Yang pertama itu pahami minat dan bakat ya. Jadi ya kalian harus tahu lah mau kemana, mau apa. Minimal kalau itu kan pilihan pertama nih. Pilihan kedua kalian minimal yang kalian bisa gitu lah. Yang kalian bisa gitu. Jangan terlalu melenceng kemana-mana gitu ya. Apalagi terlalu ngikutin kawan gitu. Karena yang ngejalanin tuh diri kalian sendiri gitu ya. Kurang lebih 4 tahun. Itu kalian sendiri gitu yang ngerasakan. Mau kalian cerita ke orang, dibantuin orang, tetap kalian sendiri gitu yang ngerasakan perihnya merasakan masa kuliah itu ya. Jadi pahami minat dan bakat kalian, setidaknya yang kalian bisa gitu ya. Jangan terlalu bikin kalian pusing. Karena kuliah ini kan gimana ya? Kalian sudah kurang lebih 12 tahun gitu kan sekolah yang mempelajari semuanya nih. Ada IPA, IPS, ada PKN atau lain sebagainya, mulok, pelajaran mulok gitu kan. Dan kuliah ini kan gimana ya? Kalian bebas, bisa bajunya bebas gitu asalkan sopan ya. Intinya sopan sih. Rambut kalian jarang dirazia gitu ya. Memang ada fakultas-fakultas yang peraturannya harus rapi gitu kan. Tapi kan kalian masih bisa agak panjang gitu, nggak terlalu cepak gitu. Itu jadi sebenarnya kuliah ini bikin kalian tuh menuju apa yang kalian cita-citakan sih sebenarnya gitu kan. Jadi kaliannya harus santai, harus nggak stres gitu. 4 tahun stres, bayangkan.
Yang kedua, riset jurusan yang dipilih. Jadi kalian ini sudah punya smartphone ya. Smartphone. Jadi yang menggunakannya juga harus smart. Kan sudah banyak gitu di akun-akun verified universitas yang kalian inginkan kan sudah ada gitu info-infonya mungkin ya. Passing grade-nya berapa, kuota yang dibutuhkan berapa. Jadi kalian riset lah. Jurusan yang mau kalian pilih itu berat nian enggak gitu ya. Kalau berat nian dan nilai kalian mantap nian, ya nggak apa-apa kalian pilih itu. Kalau berat nian, nilai kalian pas nian, ya gimana? Banyak saingannya gitu yang mau jurusan itu. Jadi riset jurusan yang kalian pilih gitu. Lalu yang ketiga ini konsultasi dengan orang dekat. Nah ini balik lagi ke yang kayak tadi ya. Orang dekatnya itu harus yang benar-benar kalian ini ya percaya gitu. Jangan, kan ada tuh biasanya yang kalau kita lagi ini tiba-tiba muncul gitu kan. Jangan orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang udah benar-benar dekat aja gitu. Orang tua, pasangan gitu kan kalau kalian punya gitu. Atau abang-abangan atau adik-adikan gitu kan. Itu bisa tuh kalian konsultasi dengan orang dekat. Gimana nih mau pilih apa nih? Karena saya waktu itu untuk nanti SB aja ya. Lalu keempat, memahami konsekuensi pilihan. Nah, ini kalian harus tahu konsekuensi kalau kalian milih jurusan itu gimana gitu kalau kalian nggak lolos gitu kan. Atau cari apa itu ya? Alternatif. Karena saya diajarkan oleh guru saya ya, Bapak Samsu. Terima kasih Bapak Samsu. Kita harus punya plan A, B, C, D, F, G gitu. Jadi jangan hanya terpaku ke plan A atau plan B. Harus ada C, harus ada D, itu harus cepat gitu. Kita dilatih untuk cepat ya. Walaupun ini waktunya lama juga ya. Pemilihan jurusannya kayaknya lama sih. Jadi masih banyak waktu tuh untuk menentukan pilihan terbaik. Nah, yang kelima ini, cari tahu peluang bidang kerja. Jadi untuk apa gitu kalian kuliah terus nanti jadi beban negara gitu kan. Jadi ya cari yang bisa kira-kira ada gitu peluang kerja. Memang semua jurusan pasti ada peluang kerjanya tuh ada aja gitu. Balik lagi ke diri kitanya, bisa nggak sih ngembangin yang didapat dari dosen, didapat dari organisasi nanti di kampus mungkin untuk kita kerjanya gitu. Untuk kita kerja ke depannya gitu. Jadi itu aja mungkin ya 5 tips pilih jurusan, pahami minat dan bakat, riset jurusan yang dipilih, konsultasi dengan orang dekat, memahami konsekuensi pilihan, dan yang kelima cari tahu peluang bidang kerja. Bung Arif mungkin ada yang ingin ditambahkan? Apa? Ya, mengingatkan saja apa tadi yang pertama ya. SN itu hanya jalur ya, bukan berarti kalau lulus SN gitu kuliahnya bakal mudah, nggak juga bakal sama ya kayak teman yang lain. Masih banyak jalur lain kalau memang nggak apa namanya nggak dapat di SN, jangan menyerah lah, banyak jalur-jalur lain gitu. Terus juga kuliah itu bukan orang kuliah itu udah sukses, belum, bahkan ada sebuah kewajiban bagi orang kuliah itu harus sukses biar reputasi kuliah itu nggak jelek gitu kan. Kuliah itu hanya alat untuk kita sukses gitu, bukan hanya. Jadi ya yang terpenting itu bukan lulus SN atau SB atau kuliah atau enggak, tetapi bagaimana nanti kalau sudah selesai apa kuliah mau ngapain. Nah itu yang juga harus dipikirin dari sekarang juga. Karena nanti kalau jurusan, misalnya kita ngambil jurusan yang ternyata nggak sesuai sama kita, nanti akhirnya kayak kan banyak tuh ada pengalaman guru saya itu dia lulusan elektro, dia kerja di bank itu kan sangat tidak nyambung ya, elektro. Maka dari itu tadi sih SN itu hanya jalur, jangan menyerah. Kalau memang nggak dapat, kalau dapat alhamdulillah. Kuliah juga cuman alat, bukan berarti kuliah itu udah sukses. Jangan terlalu bangga jadi mahasiswa. Tapi jadi mahasiswa itu ada kewajiban malahan untuk sukses.
Itu aja sih. Semangat. Oke, kita tadi di opening lupa ya memberikan selamat kepada siswa yang dinyatakan eligible gitu atau eh, dinyatakan apa ya? Apa namanya tuh ya? Dinyatakan pantas lah gitu ya untuk seleksi SNMPTN. Karena ini mungkin diuploadnya waktu pengumuman eligible mungkin. Dan ya, mungkin untuk terakhir di video SNMPTN ini, bagaimana Bung Arif prediksi Indonesia melawan Thailand? Karena ini di syuting sebelum final leg kedua. Ini Pak kalau nggak 3-1 ya 6-1 lah. Oke, kita buktikan ya apakah Indonesia tercinta ini bisa melakukan keajaiban. Ya. Mungkin itu saja untuk video dengan syarat Elkan Bagot sama Udah. Oke, mungkin itu saja untuk video SNMPTN ya. Terima kasih yang udah menonton gitu sampai habis, mungkin mendengarkan kita cuman bacot gitu ya. Tanpa ada editan-editan efek visual, mungkin background saya aja yang di luar angkasa gitu. Oke, mungkin sampai jumpa di video SBMPTN dan PTN-PTN lainnya ya.